Tak sekalipun ia terpincut dengan lesung pinggangmu atau aduhainya tinggi badanmu. Hanya satu dalam dirimu yang baginya sangat janardana. Begitu kau buka suara, kau tembangkan kata-kata. Ah, lembut bukan kepalang. Di dadanya samudra menjadi tenang. Kata si Tole, dulu ibunya juga secantik kamu. Si Tole tahu dari bapaknya, simbahnya, dan potret ibunya. Baru saja bapaknya bilang, fisik itu fana. Lama-lama juga kendur kulitnya. Tuh, lihat ibumu. Terutama ya, Iwet ya, kita nih yang berjuang di kota besar gitu, yang kerja berapa jam sih di kantor? Ya, 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam, Senin sampai Jumat, Mm-mm. plus Mm-mm. perjalanan pulang dan pergi, plus minus 3 jam. Lu Mm-mm. udah nggak, mungkin tiap hari lu udah nggak punya waktu untuk sekedar nelpon, untuk sekedar text message. Weekend kalau bisa lu cuman pengen tidur atau catch up dengan pekerjaan yang tertunda. Iya apa enggak? Mm-mm. Sometimes as a busy child, kita tuh kadang suka gitu loh, Iwet. Damn it, kenapa ya gue nggak punya waktu buat orang tua gue? On this battlefield where we have come, Di dalam peperangan yang akhirnya kita berada. Gitu. who is left to tell the tale as it should be told? Yang senang menceritakan kisahnya karena ia layak diceritakan. It is the woman and man of prayer. Manusia yang senantiasa berdoa. Gila ya. Kita surga bergema, na 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 na. Tak boring. Na 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 na. Selamat pagi, good morning everyone. Gimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja? Hai, good morning. Coba kita mulai nyalakan TikTok kita pagi hari ini. Oh, ada yang namanya sama kayak Iwet, tapi ini pakai D. Kita akan mulai kebersamaan siaran pagi hari Jumat ini bersama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya gedein sedikit volumenya supaya teman-teman bisa dengar dengan baik ya. Good morning dari Bintaro, kata Sheila. Good morning dari Tangerang Selatan. Makassar hujan hari ini. Aduh, Jakarta mendung pun ya. Bonjour, Cici Denis, Papua Barat, selamat pagi. Kalau prediksi dari BMKG sih ya, dari kalau aku ngebaca berita tuh, konon katanya sih sampai akhir Juli nih cuacanya akan begini ya. Jadi siap-siap aja, bawa jaket, bawa payung, pakai baju yang dingin, hangat. Apalagi kalau kita yang kerjanya seharian tuh di tempat AC ya, di kantor masing-masing ya. Nah, sama lihat-lihat deh tuh warga Jakarta. Kalau udah hujan dari sore, pilih-pilih rute jalanan pas pulang supaya nggak terjebak macet di jalan. Dari kemarin juga banyak tuh geng duet yang bilang ini, Om Dave, aku putar ulang tuh siaran pagi di YouTube. Ada di Indonesia Meracau, ada di Pusaka 9, katanya sambil jalan pulang. Soalnya udah berapa hari ini aku 2 kali tuh waktu perjalanannya. Biasanya cuma 1 jam, bisa 2 jam, bisa lebih dari 2 jam. Tuh ada yang nginep di rumah saudara karena katanya banjir di Bintaro tuh. Aduh, di titik mana ya yang banjir di Bintaro tuh ya? Sedih banget ya, banyak yang banjir. Soalnya kalau udah mulai banyak genangan air gitu, gorong-gorongnya tuh kayaknya belum lancar, ya kan? Iya, jadi pilih-pilih rute ya teman-teman sekalian ya. Ada yang sudah di stasiun Manggarai, selamat pagi. Lagi nunggu KRL ya. Semoga keretanya tepat waktu, kamu bisa sampai di kantor dengan nice ya. Yunita, aduh kamu yang kirim pisang ijo ya? Udah dong, pas banget tuh pisang ijonya nyampe.
lagi kumpul sama keluarga. Jadi bisa dinikmati bareng-bareng tuh. Hi, good morning Wildan. Nah, saya mau pamer ada buku kiriman dari Geng Duet, tapi nanti aja deh pas Iwet udah ada supaya nggak dua kali. Apa jangan-jangan Iwet udah nongol ya? Sebentar ya. Oh, udah, Ding. Nah, itu dia. Oke. Excuse me. Hai. Konnichiwa. Gue baru baca berita ya. Jadi kan beberapa hari lalu tuh tas Birkin original dari Jane Birkin tuh dilelang, Wet. The It Bag tuh ya, yang menjadi cikal bakal hadirnya Birkin bag yang warna hitam itu dilelang. Gue nunggu ini siapa yang beli ya di auction itu. Ternyata yang beli seorang kolektor dari Jepang. Dia beli 7 million euro setelah tax 8,6 sekian million euro. That's collectible item. Dahsyat ya, say? Ya. Lu udah nonton Sex and the City belum sih? Kenapa? Belum langganan lagi tuh HBO Max. Oh, Kenapa, Kak? gue kepikiran satu adegan Oh, di Sex and the yang City yang just yang like terbaru. that, Iya, just Sex and like the City, that. just like that. Just like that. Just like that yang season terbaru. Ada satu episode yang bercerita soal, ini bodo amat lah mau spoiler mau apa. Tapi menurut gue, it quite hit me a lot gitu. Lu tahu ada tokoh Charlotte punya sahabat, punya teman baru yang di PTA, Parents Teacher Association. That Afro-American lady yang Yes. suaminya botak, yang Iya. bajunya Iya. dar full color. Dia lagi jadi inspirasi gue sekarang. Gue pingin tuh kayaknya, bajunya tuh kayak tabrak motif, tabrak warna, pakai gelang-gelang cangki sana sini. Kayak penari ronggeng Betawi ya, rebo pisan ya. Meni menor, ya, meni menor. Nah, Bener. namanya Lisa. Kunaon Suaminya si kan Lisa? suaminya kan yang lagi mau maju jadi majornya New York kan. Ini season terbaru guys, ini season terbaru. Just Like That yang season terbaru. Terus Lisa itu rupanya bekerja cukup keras kan. Dia tuh aktivis kayak lo. Aktivis, dia mau menyuarakan unheard voices gitu ya. Rencem betul. Si Lisa teh romcom pisan. Terus abis itu Dia lagi penulis punya naskah kan, dia scriptwriter movie. Iya. Terus dia tuh lagi bikin dokumenter mengenai African American woman. Jadi ada doku series gitu, terus dia lagi bikin segala macam sehingga waktunya tuh lumayan sangat tersita. Di situ diceritain lah gimana dia juggling antara mengurus keluarganya, mengurus suaminya, dan juga kemudian pekerjaannya. Sampai satu kali yang terjadi adalah dia lagi sibuk banget bekerja, handphonenya dia matiin. Karena terlalu banyak noise segala macam, gangguan, distraction, dia matiin, dia taruh handphone. Terus kemudian ada sesuatu yang terjadi ternyata. Handphonenya dimatiin, yang terjadi adalah papanya meninggal. Aduh. Papanya meninggal, orang-orang berusaha mengontak dia, suaminya berusaha mengontak dia, tapi nggak bisa. Karena handphonenya mati. Terus abis itu begitu dia nyalain, itu miss call banyak banget dong. Terus kemudian dia telepon suaminya, what happened? Dibilang bahwa papanya meninggal. Wah, dia kaget, dia shock segala macam. Terus kemudian singkat cerita akhirnya sampai di bukan pemakaman. Sebelum pemakaman tuh kan kayak kalau budaya barat tuh ada yang mereka saying good words of the
apa namanya, yang meninggal gitu ya. Kalau nggak salah Terus disebutnya sebagai wake deh. ya, wake, that's the word, wake. Nah, terus udah gitu, dia sampai udah nggak bisa mengucapkan kata-kata. Padahal tuh dia bilang gitu bahwa gue tuh mau mengucapkan bla 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 buat ayah gue. Akhirnya dia nggak bisa, malah suaminya yang kemudian take over itu. Dan terakhir tuh dia memang masih berat banget ternyata. Jadi dia tidak bisa menyampaikan pesan terakhirnya buat ayahnya. Dia cuma bilang bahwa I wasn't there when my father passed away. Terus kayaknya penuh dengan penyesalan. Lalu ketika dia keluar dari acara Wake itu, ibu mertuanya yang di film itu, di series itu digambarkan tuh punya hubungan yang ternyata love and hate. Kayaknya tuh hate banget sama dia. Apapun yang dia kerjain tuh salah, bajunya salah, seremoninya salah, semua salah buat ibu mertuanya. Tapi ternyata ibu mertuanya menangkap keberatan dan bukan keberatan, kegundah gulanaannya dia. Terus kemudian ketika keluar dari gedung itu, ibunya cuma bilang gini, don't be sad, jangan disesali. Meskipun kamu tidak ada di samping ayahmu pada saat dia meninggal, tapi spiritnya itu memilih untuk dia memberikan kenangan terbaik untuk kamu. Ketika dia bersama kamu, dia nggak mau kamu melihat dia dalam keadaan sedang tersiksa. Dan jangan pernah sesali kalau kamu sedang bekerja keras saat orang tuamu meninggal. Karena mereka yang membuat kamu menjadi seperti ini. Gue cuman diem gini. Iya loh. Kan banyak ya orang tua kita yang, kamu tuh harus rajin nak. Kamu tuh harus bekerja keras nak. Kamu harus berprestasi nak. Kamu harus ini, kamu harus itu. Reach the star. Own the world. You have becoming the person he wanted you to be. Dor nggak? Dor. Kan di season 2 ya, ini sedikit konteks. Di season 2, papanya kan datang tuh, ada satu acara, kayaknya ulang tahun suaminya apa ulang tahun dia, yang mereka lupa ngundang teman-temannya pas makan malam. Jadi cuman papanya Lisa sama mamanya sang suami sama Charlotte sama suaminya, teman-temannya lupa diundang. Terus papanya kan yang spiritnya gitu kan, yang sangat idealis, yang gue bangga lo melakukan apa yang lo suka dalam hidup, ya kan? Lo adalah perempuan yang memilih jalur hidup lo, gitu kan? Yes. He made you like this. Jangan disesalin. Tetap galak si ibu mertua teh, tetap galak ya. Tapi dibalik kegalakan itu gue gini, pesannya sih yang gue ambil bukan ibu mertua, gue cuman gini, oh my god. Banyak yang nanya ini tontonan apa yang lagi dibahas. Ini tontonan Sex and the City Just Like That, adanya di HBO Max. Lalu kemudian ini adalah season terbarunya. Jadi gue nunggu banget tuh setiap hari Minggu untuk nonton itu. Gue cuman gini, emang harus hati-hati banget ya jadi orang tua itu. Ya kalau lo kepingin anak, mas gue pelajarannya adalah jadi orang tua tuh memang tarik ulur lo tuh harus jago banget. Banyak orang tua yang kelepasan dengan bilang, kamu harus mandiri, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus kuat, kamu harus begini, harus begitu. Anaknya jadi bener kayak begitu, ditinggal orang tuanya. Kan lo bilang gue harus jadi mandiri. Ya gue mandiri sekarang. Jangan komplain kalau gue sekarang menjadi pribadi mandiri gitu. You made me like this. You made me like this. Lo bilang bahwa gue hidup itu penuh dengan kerja keras, kamu tuh harus berusaha. Well, I became a hard worker person at the moment because you said so. Ya. Well, cerita hidup yang bisa kita petik dari tontonan. Iya betul. Karena jelek atau ya mungkin again kembali nggak bisa dipukul rata ya. Jelek atau buruk, kita ini adalah produksi orang tua kita. Iya, betul. Maksud gue gini ya, nggak kemudian terus jangan jadi sensitif terus jadi yang kayak iya emang tempatnya salah itu orang tua gitu ya. Bukan gitu. Tapi
kita sama-sama berkaca gitu. Sebagai anak juga gue berpikir iya ya, banyak hal yang terjadi tuh memang ada kan sebab akibat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan ini juga sekaligus ya membebaskan, kan banyak mungkin ya anak-anak yang sibuk bekerja di luar sana yang juga suka punya Mm-mm. pemikiran gini loh Iwet. Aduh, gue tuh kayaknya punya waktu sedikit banget ya untuk gue spend sama orang tua gue, atau mungkin Mm-mm. orang tua deh sama orang tua gue. Gue tuh kayaknya kerja melulu. Ini sekaligus membebaskan kita ya sang anak-anak gitu ya. Nggak usah dipikirin dari sisi itunya. Dari point Ya. of view yang berbeda, orang tua lo pasti sebetulnya bangga punya lo. Punya anak Mm-mm. yang produktif, punya anak yang punya aktualisasi diri yang cemerlang gitu. Pasti mereka akan jauh lebih bangga punya anak yang nggak punya waktu karena sibuk, karena mengejar mimpi mewujudkan kehidupan nyata dan berkontribusi di dalam dunia ini, daripada punya anak yang goler-goleran nggak ngapa-ngapain, ada aja di rumah. Iya kan, kan banyak, iya kan banyak Ya, juga kan, ya, bawa ya. keluh kesah orang tua yang gini, Mama enak deh ngelihat kamu cuman goler-goleran di rumah melulu gitu, iya kan, di Ya, rumah ya. mulu gitu, capek gue ngelihat lo keluar kek, ngapain kek, gitu, jemput rezeki kek, apa kek, gitu, iya kan, gitu. Ya, Jadi ya. buat anak-anak terutama ya, Iwet ya, kita nih yang berjuang di kota besar gitu, yang kerja berapa jam sih di kantor? Ya, 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam, Senin sampai Jumat, Mm-mm. plus Mm-mm. perjalanan pulang dan pergi, plus minus 3 jam. Lu Mm-mm. udah nggak, mungkin tiap hari lu udah nggak punya waktu untuk sekedar nelpon, untuk sekedar text message. Weekend kalau bisa lu cuman pengen tidur atau catch up dengan pekerjaan yang tertunda. Iya apa enggak? Mm-mm. Sometimes, as a busy child, kita tuh kadang suka gitu loh, Iwet. Damn it, kenapa ya gue nggak punya waktu buat orang tua gue? Gue membebaskan, mungkin fakta ini kita boleh membebaskan diri kita sedikit gitu ya. Orang tua kita tuh bangga dengan apa yang kita kerjakan loh. Just do Mm-mm. your part in the world. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Itu si Sex and the City yang Just Like That ini yang season season 3 ya sekarang yang paling baru ya apa 4 ya? Season Maaf, 3. iya, Heeh. mungkin judulnya yang Just Like That aja yang diulang-ulang, takut kena violation. Oh ya oke. Just Like That. SATC Just Like That. Eh banyak pesan moralnya. Banyak Oh, pesan oh. moral yang benar-benar kayak kayak petikan-petikan gitu yang oh masuk Pak Eko, oh Mm-mm. masuk Pak Eko. Dan problemnya emang kayaknya problem umur kita-kita ya Kak ya. Iya. Nah, menurut menurut gue penulis naskahnya hebat tuh Iwat. Itu Ah, juga ah. adalah salah satu jenis tontonan yang akhirnya evolving sesuai dengan usia karakternya. Kan Iya, maksudnya iya, pada iya. pada kehadiran SATC di awal-awal itu kan kehidupannya cuman mungkin sibuk kongko, sibuk party, sibuk di Betul, S-nya aja. Nah, itu in the betul. early 20s lucu tuh. Tapi Ya, kalau udah masuk umur 40, 50, lu cuman sibuk party dan di bagian S-nya aja, udah nggak lucu dan udah nggak relatable ya, Wet. true, true. Dan di situ kan digambarinnya gimana Carrie Bradshaw itu berusaha untuk keep up dengan zaman. Dari dia yang adalah penulis artikel yang sangat terkenal sekali, kolumnis ya dia, kolumnis di surat kabar New York Times ya kayaknya itu settingnya. Terus kemudian gimana sekarang dia membuat podcast untuk dia mengeluarkan point of view-nya dia terhadap hidup. Terus bagaimana dia masih menulis, bagaimana dia berusaha catch up sama adik-adik. Itu menurut gue gambaran yang sangat baik gitu. Bagus, bagus. Lo langganan aja. Ada White Lotus juga di situ. Jadi paling lo dapat 2 tontonan. White Lotus aku udah selesai. Oh, udah selesai. Ya, gue juga sambil. Jadi gue White Lotus sama si SATC. White Lotus tuh juga pesannya banyak loh. Iya, lagi banyak Mm-mm. nonton kayaknya ya. Lumayan, lumayan. Tapi biasanya gue weekend aja, weekend gitu. Oke, ya 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 nanti aku catch up deh. Karena gue tuh juga suka sih melihat sajian baju-baju keindahan gambar yang disajikan dalam film itu. Bener. It's pleasing the eyes gitu, ya kan? Kayaknya Mm-mm. Banget, banget. Tapi gue gayanya Lisa, I adore. cocok ya di lu ya. Mm-mm.
longgar-longgar gitu Kak, longgar-longgar. Kan body-body begini tuh kayak harusnya tuh jangan baju ketat-ketat gitu. Body-body buah per kayak lu gini ya. Rambut belum keramas kayaknya nih. Apa nih ceritanya nih? Kayak ditata-tata banget nih pagi ini nih. Apa nih? Apa nih? Semalam kemana sampai sisa rambut keriting kepangan acara Dulux tuh belum kelar nih 2 hari nih. Apa nih? Apa ceritanya? Coba. Kemarin gue tuh ngurusin tukang teknisi kloset gue, Web. Jadi lo selama 2 hari pupnya di lobi? 2 hari? Udah seminggu dong. Kan lo ngeluh, oh iya Senin ya lo ngeluh pertama kali ya. Sabtu minggu lalu. Gue nggak mau ketawa. Takut amit-amit Bang Bayu. Dan kemarin itu puncaknya keriuhan gue loh. Kenapa tuh? Entah kenapa ya kemarin itu. Mungkin badan kita nih pinter. Setuju nggak? Well, at least I consider my body is smart gitu ya. Begitu tahu kloset gue nggak bisa dipakai dan pup repot, gue tuh kayak nggak bisa pup berhari-hari gitu. Nah terus kemarin pas nge-MC sama Indi tuh gue udah rasa gini, aduh gue tuh perlu pup loh. Indi kan gitu, ya udah tuh di situ nunggu apa sih? Gitu. Itu gue nggak bisa ada orang, ih ribet deh lo gitu. Jadi dikit-dikit, ya pup, ayo pup. Ih gue makin ditungguin gitu, gue makin nggak bisa. Gue gitu, udah. Jadi gue nggak pup. Tapi gue udah tahu besok nih pasti gue akan Berce nih, gue akan Berce Van Houten nih gue. Terus masih ingat Berce Van Houten? Gue akan Berce Van Houten. Gue kemarin, lo tau, gue mondar-mandir ke lobi 5 kali, Wet. Karena? Pupi, Berce. Tenang, sabar. Jadi gue udah selesai, gue duduk, aduh pengen lagi, gue turun. Gue berasa, gue sampai di trip gue keempat ya, gue tuh sampai meneteskan air mata sedih loh. Gue gini, mungkin ini rasa, lebay. Gue kayak homeless, tau gak lo Iwet? Lo kebayang ya, mereka yang gak punya MCK, mandi cuci kakus, yang hidup gak punya MCK, Wet. Repotnya kayak apa, Wet? Gue boleh nanya nggak? Kenapa bisa selama itu prosesnya? Jadi, Iwet, kemarin teknisi Toto baru sampai. Kloset gue ini ada spare part yang harus diganti. Pemesanan spare partnya itu butuh 14 hari, Kak Iwet. Oke. Jadi belum diganti spare partnya berarti? Belum, karena kan komplain, teknisi datang. Dari komplain ke teknisi datang tuh seminggu tuh. Nah, teknisi baru datang kemarin. Pesan baru datang 14 hari. Gitu, ya. Jadi ini masih ada 3 minggu nih. Iwet, betul. Nanya. Lebih cepat mana, Dave? Antara ganti sama ganti spare part? Kemarin gue gak kepikiran itu loh. Astagfirullahaladzim. Bohong lo. Gak kepikiran itu. Masa? Jadi di kepala lo cuma ganti aja? Ganti spare part aja? Iya, gue ikut aja. Teknisinya kan keren banget ya. Jadi ini tuh cuman perlu ini gue gini. Kata teknisi gedung ininya perlu diganti. Nggak perlu Pak, ini lebih mahal. Kalau ini diperbaiki, ini selesai. Cuma perlu ini aja. Udah nanti saya ganti. Oke, sekalian ya Pak, benerin keran dapur, benerin ini. Pak Chandra dari Toto. Nice banget. Gue saking itunya sampai pengen gue peluk, tau nggak lo dia. Gue nungguin dia tuh sebetulnya 4 jam, tapi dia kerja di tempat gue cuma 30 menit. Cak banget. Gue sampai gini, Bapak mau kerja di Ripin gak sih? Tapi ngerjain apa gitu. Ya. Cak. Tiba-tiba ditawarin kerjaan. Lalu tahu nggak sih tipe yang cepet gitu yang oke ya Pak gitu. Aduh Pak Chandra, aduh thank you. Jadi saya gimana? Bapak tunggu aja 14 hari. Oke, begitu selesai dia WhatsApp gini, Pak pokoknya tuh diam aja ya, pemesanan udah saya lakukan. Oke, blablabla. Dah. Begitu gue pulang, gue cerita dong sama temen gue. Aduh, aku lagi ribet nih urusan ini. Terus dia gini, kenapa nggak ganti aja sih klosetnya? Kenapa nggak kepikiran ya? Ya udahlah. Jadi lo akan nunggu 14 hari sampai itu barang jadi. Datang. Ya, we'll see lah ya. Lo nggak mau langsung tentuin aja besok lo ganti?
Ganti juga gue harus pesan di Toto loh. Yang ready ada di mana selain Toto? Udahlah Web, boleh gak sih? Gue dengan Toto ini kita sudah, drama gue dengan Toto ini kita sudahi aja ya. Gue gak mau ganti merek lain. Gue udah cek ke toko, adanya yang merek lain, gue gak mau. Kenapa lo nggak mau ganti? Gue mau yang estetikanya masih sama. Ya udah, nanya aja sedikit ya, sedikit aja nanya lagi ya. Jadi lo lebih baik menunggu daripada kebutuhan dasar lo terpenuhi. Kan gue bisa pup di lobby. Oh my god, ya udah. Oke, case close. Lo emang susah nyusahin diri berarti. Senang nyusahin diri kali kata-kata. Iya, suka nyusahin diri. Ya udah. Gue sih kayaknya Oke. udah mau mulai mindahin baju-baju gue ke lobby. Jadi gue kalau malam tidurnya di lobby. Lo dikit lagi punya lahan sih di situ. Iya. Lu gitu ya, kalau udah dibilangin ini tuh begitu terus gitu ya. Udahlah, Bo. Udahlah satu-satu aja lah, Bo. Oke. Sebelum lupa boleh ya? Mau ngingetin nih. Kan dari kemarin DM gue tuh masih bejibun nanya, Kak, aku tinggal di Balikpapan. Kalau mau beli tumbler gimana? Gue bilang, oke, kayaknya gue perlu jelasin sekali lagi ya. Teman-teman geng duet saya, tumbler yang setiap pagi saya pegang ini, tumbler kolaborasi duet dengan Stuja. Mohon maaf, teman-teman di luar kota nggak bisa beli melalui e-commerce. Tumbler ini stoknya masih ada tapi tipis. Teman-teman bisa beli di Stuja, harus datang ke Stuja SCBD, Stuja Cipete, Stuja Kerobokan Bali, dan Stuja Grand Wisata Cibubur. Bekasi. Grand Wisata Bekasi. Ya, sayang ya. Jadi, ayo digeruduk ya, racun duet yang ini stoknya semakin tipis. Silahkan, kalau teman-teman di Jakarta ada yang mau just tipin, silahkan. Karena seperti yang aku bahas kemarin di grup WhatsApp Sobat Yolo, itu ada tuh yang mau just tipin ya. Harganya berapa? Ini tuh jadi beli minumannya, karena kita tuh kolaborasi sebenarnya minumannya. Kita tuh jual minumannya. Ceritanya biar lucu-lucuan, pas beli minuman, pakai tumbler ini. Dilalah tumblernya juga laku. Ngono loh. 180.000 kalau nggak salah. Kebalik nggak sih, Dev? Kita jual tumbler, hadiahnya minuman. Bukan hadiah. Apa sih, Bo? Kita jual apa, Nek? Dibantu lah. Temen lo yang nggak punya kloset ini dibantu lah, Say. Kita jualan tumbler sebagai merchandise, tapi kan kayaknya nggak lucu ya kalau tumbler itu nggak ada isinya. Jadi kita bikinlah isinya ada minuman gitu. Tapi ternyata lucu, minumannya juga laku. Jadi monggo silahkan dibeli juga. Minumannya teh ada 3 jenis. Yang pertama ada si Osmanthus Latte, ya kan? Terus kemudian ada si elderberry coffee ya. Elderberry coffee. Terus yang ketiga adalah Osmanthus Tea. Nah, jadi ini 3 ini itu ready minumannya untuk dicoba. 3-tiganya enak, enak banget. Wangi Osmanthusnya itu menurut gue nenangin, ya. Nah, kemudian itu bisa dinikmatinya di dalam tumbler ini. Sementara kalau masih ready, gitu. Laporan cek dari ibu kos kita, Mbak Wati, masih ada beberapa sisanya ya. Jadi buruan, jangan terlambat. So, Ya. Iwet, Sebentar, yang paling banyak itu seingat gue ada masih di Cipete sama di Bekasi. Jadi silahkan ke Stuja Cipete sama ke Stuja di Bekasi. Sementara SCBD tuh masih ada tapi tinggal beberapa pieces aja. ya. Gitu. Also, Iwet, did you guys remember kalau kemarin kamu kita membahas mengenai get contact? Iya, kenapa emangnya?
Funny thing is ya, emang amazing siaran kita di TikTok ini ya, dan juga yang di platform uploader. Ada geng duet DM gue tadi pagi. Dia Terus? kerja dia kerja di customer support Get Contact. Oh, wow. Jadi dia bilang gini, fun fact Kak, Get Contact ini adalah aplikasi startup dari Turki. Oke. Dan dia warga negara Indonesia yang kerja di Turki. Oh, Turki di mana dia? Turki di negara orang. Alias turun di negara orang. Ya. Iya. Terus abis itu? Jadi dia bilang ini, Kak, aduh thank you ya kakak membahas mengenai Get Contact. Betul bahwa kalau lo mau penelusuran data detail, kayak kalau lo nyari nomor detail, lo harus premium. Tapi kalau lo mau ngapus-ngapusin tag dari nama lo, itu nggak harus premium, wet. Oke. Dan kalau lo bertanya mengenai privacy, itu terjamin katanya. Nah, dia bilang kalau ada apa-apa, lo bisa email kalau teman-teman punya pertanyaan ke customer supportnya Get Contact melalui website. Kenapa lo? Nggak apa-apa, mulai lupa-lupa loh. Karena lu nggak bantu sama sekali. Nimbrung kek namanya orang ngobrol. Lu kayaknya kalau udah salah nih, salah gitu muka lo. emang gue mengaku aja. Gue perhatiin aja. Lu tau gak? Kayak mainan nyomet gitu loh. Salah. Iya. Ya kan, Iya. kalau baterainya udah Iya. habis gak, tepokannya gak nyampe. Salah. Iya. Gue kan gitu. Lo kejeblos dulu, baru ntar gue tarik. Terus udah gitu, email. Wow, dia catat. Silakan dibaca. Oh wow, apalagi tuh? Gue mau bacain surat kiriman dari geng duet. Dia penulis sajak, wet, yang bikin buku. Oh oke. Terus? Jadi dia ngirimin antologi puisinya buat gue tinggal di Jogja. Jogja 4 Juli 2025. Hai Mas Dave, terima kasih untuk setiap energi baik yang disebarkan dengan Mas Iwet di siaran pagi. Semoga nanti ada kegiatan duet di Jogja ya. Aku senang banget bisa menyapa langsung Mas Dave dan Mas Iwet. Ini adalah buku antologi puisi yang aku buat waktu pandemi kemarin. Semoga Mas Dave suka, dan sekali lagi terima kasih sudah berkenan menerimanya. Sehat-sehat terus, Tuhan memberkati. Salam buat Mas Iwet, Mbak Wati, dan Hana. Dia kan Ya. sebenarnya juga mau kirim buat Iwet. Gue bilang, gak usah, gue gak punya kloset, Iwet gak punya rumah. Jadi kalau ngirim-ngirim barang, repot. Ya, repot. Ya, tertanda Ayu Tohede. Judul bukunya Pura Karasa. Oh, sebentar. Sebelum Pura Karasa, ini Get Contact udah beres, Beb. Udah, gue cuma mau bilang itu Udah. aja. Lo ada pertanyaan Udah. lain? Ceritanya gue jadi service caller ya. Ada lagi Bapak yang bisa saya bantu mengenai Get Contact, Pak? Bukan service caller dong. Service center. Service center gitu kan, sambil ngetik-ngetik, gue nggak ngerti yang diketik apa kan, cuman kedengarannya tak tuk. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? By the way, lu masih ingat Mas Adrian nggak? Adrian siapa? BCA. Adrianus. Iya. Kenapa dia? Sekarang dia headnya customer service BCA. Call center BCA semua under dia. Oh, dia udah jadi Pak Bos. Oh, dari dulu juga Pak Bos. Sekarang bos benar. Bos besar. Aduh, Say, BCA itu salah satu penyumbang saham lunasnya rumah gue di Bintaro loh, Say. Akibat roadshow ya. Udah nggak ada sekarang roadshow-nya. Iya, kenapa sih Pak? Gue masih mau loh dipanggil-panggil. Ya ada yang nanya, Adrianus Wagimin betul. Ember. Betul. Ada pertanyaan tambahan Pak mengenai BCA? Mengenai Dia Get salah. Contact? Gampang banget ke distract. Ini ceritanya gitu loh, mikrofon gitu kayak Madonna, Say. Iya. Dia salam buat lo. Dia suka nonton kita gitu katanya. Oh, Pak Adri. Lanjut puisi. Jadi Get Contact udah beres ya guys. Pembahasan soal call center juga sudah beres. Kita pindah ke topik berikutnya.
Lu mah juga pada nanya ngapain sih kayak orang baru Apalagi. udah. Lanjut. Terus apa nih buku? Gue bacain salah satu puisinya mau. Boleh. Tunggu, gue mesti pilih. Yang mana ya? Ini bagus. Cantik itu fana. Sebuah perspektif tentang cantik. Rambutmu yang hitam kira-kira panjangnya sehari. Amat lucu jika tak sungguh-sungguh rekat oleh tali. Ketika kau lepaskan kuncirnya, lalu meluncur ke bahu. Tanpa seringai pun, kau sudah sangat ayu. Sepertinya Tuhan menyulam alismu semalaman. Dari jauh, nampak menantang dengan hitam tulang. Walaupun kata orang pasti galak si pemiliknya, tetap saja mereka rela memberi diri di biusnya. Tak hiraukan mitos atau fakta. Bagus ya? Namun, Kata belum selesai. iya, makanya jangan dipotong dong, selesaiin. Namun kenapa si Tole berbeda seperti mereka? Dengan bersumpah dia utarakan sudut pandangnya. Tak sekalipun ia terpincut dengan lesung pinggangmu atau aduhainya tinggi badanmu. Hanya satu dalam dirimu yang baginya sangat janardana. Begitu kau buka suara, kau tembangkan kata-kata. Ah, lembut bukan kepalang. Di dadanya samudra menjadi tenang. Kata si Tole, dulu ibunya juga secantik kamu. Si Tole tahu dari bapaknya, simbahnya, dan potret ibunya. Baru saja bapaknya bilang, fisik itu fana. Lama-lama juga kendur kulitnya. Tuh, lihat ibumu. Jogja 2020. Bilang sama Tole, kenalin nama Kris Jenner. Tuh, nggak kendor-kendor, Tole. Tole, kalau punya duit mah kagak bakal kendor, Tole. Ya. Siapa tadi yang bikin namanya? Si Tole nggak kenal Endolive, say. Ayu Prohede. Ayu Prohede. Ayo. Bikin nanti puisi yang melibatkan Kris Jenner di situ, ya. Bagus loh. Lu suka nggak sih baca puisi? Lu kayaknya lebih suka Agak. baca laporan neraca ya? Jangan itu, jangan apa namanya? Jangan nuduh. Lu tau Lang Live nggak? Nah kan, Gue taunya Lash Live. Lang Live. Coba bacain puisi. Ih, bentar. Gue suka puisi itu, Bhagavad Gita tuh gue suka. Elah, Bhagavad Gita. Nah, ini dia. Bentar ya. Gue tuh harus. Mau adu apa sama Ih, gue? gila. Dia Mau punya adu Bhagavad apa? Gita juga. Mana sih? Oh, ini dia. Nggak usah kompetisi, Dave. Nggak semua hal tuh harus menang. It's okay. Kak, mana coba Bhagavad Gita lo? Coba. Terus, gue juga dikirimin buku sama Tom. Ini juga bukunya Tuh. puisi. Ngomong abis itu gitu. Nih. Oke, coba bacain sedikit. Nggak usah. Jangan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tuh agak keberatan buat penonton kita. Anjay. Lagu lu. Nih. Nih. Lah? Lo yang love. Ini gue yang memories. Jadi Lang Live ini tuh punya banyak seri ya? Iya, betul. Lang Live ini tuh mungkin ada yang tahu gitu ya. Nih. Oke. Gue suka baca-baca beginian. Ini tuh menurut gue adalah food for the soul. Nih, ada yang pendek aja ya, biar kita nggak kepanjangan. Tadi mana lagi? Nih, Faith. Ini yang koleksi memories gue tuh ada beberapa, tapi kayaknya udah gue sumbang-sumbangin bukunya. Faith, I whisper your name like a prayer, with all the hope of heaven. I trace the lines of your palm and draw a map to salvation.
I hear the knock of your heart and I answer it like my calling. Fate. Bagus ya? Gue mau koleksi bukunya si Langleaf ini kalau emang punya banyak. Ada banyak seri. Bagus. Gue mau bacain mengenai cinta, boleh nggak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Ini pakai bahasa Indonesia. Dia tuh penulis bahasa Inggris, berarti ini udah diterjemahin ya? Betul, betul. Ini gue beli tahun berapa ya? 2018 ini. Ini Gramedia punya nih. Coba, apa tentang cinta? Pertanyaan. Ada sebaris pertanyaan yang berhari-hari terus kukenakan di bibirku. Seperti sweater longgar favorit yang mau tidak mau harus kulepaskan. Meskipun ku tahu akan menyingkap pula hal-hal lain. Apakah kau mencintaiku? Aku bertanya. Dalam kebimbanganmu, kutemukan jawaban. Ih, aneh banget. Demi Allah, gue ngebuka puisi yang sama dalam versi bahasa Inggrisnya. Monyet nih penulis. Nih, ini sama persis. Ini bahasa Inggrisnya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Coba, ya? baca. Gue ngerti bahasa Inggris. Nih, Coba, baca. Lu ngerti bahasa Inggris ya? Lu sastra Inggris UI sampai lo nggak paham, lu keterlaluan. Ya? Enggak, gue DO. Oh iya bener. Langleaf. Judulnya A Question. Okay? It was a question I had worn on my lips for days. Like a loose thread on my favorite sweater. I couldn't resist pulling. Despite knowing it could all unreveal around me. Do you love me? I asked. In your hesitation, I found my answer. Tuh, kalau udah kagak ada pakai mikir jawabnya, lu tinggalin. Ngapa lu masih ada di situ? Jangan lu kejebak sama alasan-alasan. Let's take the time. Time will heal. Time will maaf. Oke. Baca lagi Langleaf. Clock. Apakah kau mencintaiku? Seperti sweater longgar favorit yang tidak mau harus kulepaskan dan menyingkap hal-hal lain. Langleaf. Nih, Langleaf. Langleafnya ada beberapa, Dave. Keparat kau, Langleaf. Ada beberapa Langleaf ini. Langleaf ini ada beberapa. Ini juga nih. Nih ya, lu jangan tantangin gue kalau masalah puisi. Gue tuh banci puisi, gue tuh. Oh, ini Rumi, 100 Poems of Rumi. Enggak. Ini aja Langleaf dulu, kita Langleaf dulu. Ya. Langleaf nih kayak banyak tamparan hidup nih Langleaf ini. Iya. Coba lu. Kali-kali gue nemu lagi bahasa Inggrisnya. Coba. Aduh. Nih. Penutup. Seperti waktu yang membeku, luka yang tidak bisa sembuh, kau dan aku. Kita tidak memiliki akhiran, tiada ucapan selamat jalan. Sebab utuh seluruh hidupku adalah melulu pertanyaan. Resetannya nih kayaknya bukunya nih. Mau kau tengking itu buku. Ada rasa ingin kau tengking itu buku. Ini bisa baca perasaan gue. Oke. Lagu ya, gue ya. All there was. My greatest lesson learned. You were mine until you were not. It was you who taught me so, the grace in letting go. The time we had was all, there was not a moment more.
Nia, ambilin tuh buku. Udah dibuang sama bapak. Nia, mana bukunya Nia? Bapak pusing Nia, paracetamol. Nia. Nih ya, Ayub, bukunya Ayub, puisi di belakangnya. Kuperintahkan segala Lara, Lara. Kuperintahkan segala lara Kuperintahkan disambut dong, di prison. Please welcome Bunda Korla. Ya kok Bunda Korla? Mau di Ayunda dong, say. Abis lu salah-salahnya kayak Bunda Korla. Gue pengen tegas gitu kayak mau di Ayunda. Oke, please welcome Maudi Ayunda. Kuperintahkan segala Maudi Ayunda kagak salah-salah nih. Gue tuh MC lo, Nek. Kayaknya orang mulai nggak percaya deh lo MC. Segala rarat. Nggak jadi. Boa. Segala lara sembunyi, kularang untuk berbunyi. Memaklumi bahwa kau memilih pergi itu sukar. Sayang, aku pikir akan selalu berdua. Sekarang, kusambut sendiri yang datang. Paling bisa kau hilangkan gelabah penuh ramah tamah. Dengan berkata aku ini seperti idola, manis bagaikan gula-gula. Sementara sedang ku gagas, penghabisan yang senang, mendadak kau hadiahkan hari-hari perkabungan. Sialan, ini kayaknya lagi sayang-sayangnya terus ditinggal ya. Sedih ya, Bo? Itu puisi tuh bahaya. Puisi tuh bahaya. Tapi kalau misalnya lo lagi ngerasa kosong, empty gitu ya, itu tuh menurut gue puisi tuh makanan paling enak. Iya. Tapi ya, bicara tadi kan puisi kita yang paling nyon. Rumi. Boleh Rumi ya, Rumi. Boleh. Rumi. Ya, Rumi tapi bukan El Rumi ya, bukan El Rumi. Bukan. Oke. Ini kayaknya bagus untuk teman-teman yang lagi merasa lelah, merasa kayaknya hidup begitu berat. Kayaknya tuh ini kapan sih selesainya gitu ya. Jangan lupa tap-tap. Jangan nangis tap-tap ya. Who is left standing? Lo artiin dong. Jadi gue bahasa Inggris, lo bahasa Indonesianya. Siap. Apa tadi? Coba diulang. Lo ngomong dong, kasih aba-aba. Iya, sabar, tenang. Chat GPT bisa nerjemahin cepat. Iya, sabar. Oke. Who is left standing? Siapa yang masih tersisa berdiri? On this battlefield, we have entered. Di dalam arena peperangan yang kita geluti. Who is left standing? Siapa yang masih tersisa? It is the woman and man of integrity. Manusia yang memiliki integritas. On this battlefield where we have come. Di dalam peperangan yang akhirnya kita berada. Gitu. Who is left to tell the tale as it should be told? Yang senang menceritakan kisahnya karena ia layak diceritakan. It is the woman and man of prayer. Manusia yang senantiasa berdoa. Gila ya. Gita surga bergema, na 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 na. Tak boring. Na 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 na.
Ngerusak banget. Jatuhnya kosida. Gospel met kosida. Jadinya gitu. Ya, bener loh. Integrity sama doa yang Iya. akan membuat kita tetap berdiri tegak. Tadi kan yang bikin gue menangis adalah puisi dari Langlev ini yang Langkev. Siapa sih, Bo? Langlev. Orang apa sih, Bo? Vietnam. Enggak. Langlevnya apa ya? Lupa gue. Langlev. Iya, ini ada tiga seri dia, ada 3 seri. Oke. Tadi kan yang paling bikin kita nyes gitu dari Thailand, Vietnam. Itu deh ntar di Google. Yang paling bikin kita nyes gitu kan adalah cinta ya. Betapa kita tuh kalau cinta tuh kadang kita suka nanya, lu tuh apakah kamu mencintaiku? Halo. Iya. Rekan Sasa. Adolf sedang berbicara. Lu tahu nggak Sasa singkatan dari apa ternyata? Sasa itu nama, Bo. Bukan. Sasa micin. Ada singkatannya ternyata. Nggak tahu gue. Sari rasa. Dah, itu aja. Lanjut. Oh, fun fact ya. Iya, fun fact. Lanjut. Sari rasa, Yusari ya melaporkan untuk bulu. Buru. Sebentar, Wak. Ya. Tadi kan yang bikin gue nyes gitu ya. Kan kita kalau suka sama orang suka gitu ya, Wet ya. Kita kan bertanya-tanya ya, lu tuh suka nggak sih sama gue? Lu tuh apakah kamu mencintaiku? Di dalam keraguan-raguan kamu, aku akhirnya menemukan jawabanmu. Oh, ternyata lu nggak suka sama gue gitu ya. Gue tuh juga lagi baca pelan-pelan sekali buku ini, Wet. The Mastery of Love, yang ditulis oleh penulis Spanyol Don Miguel Ruiz. Ya, judulnya aja The Mastery of Love. Dia banyak membahas mengenai cinta. Nah, gue lagi nyampe ke dalam chapter yang membahas mengenai cinta itu sebetulnya. Jadi dia menjabarkan nih, Wet. Are you still with me? Iya. Menjabarkan tentang apa? Sebentar. Guys, jangan lupa tap 1 juta likes. Itu masih berlaku. Baru 720.000. Udah jam 8 kurang 10. Oke. Sampai ke dalam chapter yang membahas mengenai the perfect relationship. Oke, lanjut. Bagus deh perumpamaan yang dia pakai. The perfect relationship itu seperti kalau lu punya anjing atau kucing, ketik lo adalah tuannya, anjing lah ya misalnya, anjing lo ketika lo pulang dia akan menyambut lo, dia akan ngajakin lo main. Tapi kalau lo lagi bad day, lo nggak mau main, lo cuekin si anjing akan main sendiri. That is the perfect relationship. Si anjing gak akan marah, si anjing gak akan sedih karena gak diajak main. Si anjing gak akan di pojokan ngeliatin lo, kenapa sih tuan gue diem-diem aja? Kayaknya dia bete deh sama gue. Kayaknya dia hari ini gak cinta nih sama gue. Gak ada ekspektasi harus bertimbal balik. Cinta mah cinta aja. And get this, hubungan anjing sama kucing ya. Anjing itu gak pernah milih loh tuannya kayak apa, Wet. Sejelek-jelek tuannya, dia tetap cinta sama tuannya. Mau dibilang tuannya gak pernah ngasih makan, dia sayang. Mau dibilang tuannya mandiin dia cuma 2 minggu sekali, sementara tuan lain mandiin anjing lain seminggu sekali, dia tetap sayang. Jadi perfect relationship itu yang seperti itu, Jing. Baca. Udahlah gue plus, tulisan lo kebalik. Mirrornya. Be like the cat. Meow. Nih. Nyambung sama yang lo omongin tadi. Ini, aduh dahsyat sekali loh. Hari ini tuh ya. Ini kayak mestakung ini ya. Semesta akung-akung. Nih. Be like the cat. Be like the cat, so alive after the mouse, never wondering or questioning why. When there is really only God,
only God touching our. Itu namanya faith tadi. Sama seperti ini yang tadi barusan gue baca. Bener nggak? Ini sebenarnya ya kunci hidup nih. Cuma kita sebagai manusia susah banget semua mau dilogikain. Termasuk masalah cinta tadi. Nggak bisa, cinta itu harus dua sisi. Nggak bisa cuma satu sisi. Kalau gue menyambut dia pulang terus dia bete, nggak bisa dong. Gue juga udah seharian di rumah. Ini nggak adil namanya. Kayak Jaing sama tuannya. Lu inget-inget tuh. Katanya si Miguel tuh gini ya. Syarat-syarat cinta. Love has no obligation. Cinta tuh gak ada kewajiban, Bo. Kayak si anjing. Anjing mencintai tuannya. Dia gak memberikan kewajiban kepada si tuan harus mencintai dia balik. Love has no expectation. Si anjing ngajak main tuannya. Tuannya gak mau. Dia gak punya ekspektasi kalau harus main hari itu. Love is based on respect. Anjing ngajak main tuannya. Tuannya lagi gak pengen main. Dia kasih respect. Love is completely responsible. Dia bertanggung jawab atas kebahagiaan dia sendiri. Tuannya gak mau main. Gue main sendiri. Love is kind. Love is unconditional. Udah. Tadi yang kita baca itu 2 buku. Yang pertama adalah Long Live. Long Live ini kalau lo lagi hampa karena masalah cinta atau hidup, this is really good. If you want something more spiritual, you want to find God, you want to strengthen your faith, your belief, Rumi. Cuma Long Live ini harusnya ada di Indonesia. Kinokuniya waktu itu gue beli. Kalau Rumi agak susah. Rumi ini gue cuma dapat biasanya di Kinokuniya Singapura. Gitu. There you go. Rumi gue beli kemarin di sini di Open Trolley. Ada. Huh? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi di Open Trolley itu ada bahasa Inggris juga, Yang. Iya. Ini kalau misalnya mau cari di Open Trolley, The Purity of Desire. 100 Poems of Rumi. Ya. Nah, nanti kita foto buku-bukunya di drop di channel ya. Lagi pada ngebut ngejar 1 juta. Lagi pada ngebut, gue ngeliatin angkanya dudu. Lucu banget. Dan seneng ya Wet ya, geng duet kita ini juga akhirnya resonansinya sama kita ya. Suka baca buku, suka nonton film-film yang memberikan makna gitu ya. Happy loh gue. Well, we resonate with the same length, frekuensi. Ya. Kalau jawabannya gini, coba lo nanya ke gue. Apakah kamu mencintai aku gitu? Apakah kamu mencintai aku? Aku sih suka iya, tapi cinta belum. Bro, udahlah selesain aja, nggak usah deh kayak gitu-gitu. Udah, kalau mau enggak, jangan dibikin ribet hidup, urusan tuh udah banyak banget. Udah deh, kalau lo nggak mau ya udah. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di lain waktu. Udah gitu aja. Ya. Jangan abisin waktu lo ya, biar waktu yang menjawab segala macam gitu. Aduh, udahlah bro, waktu yang mau menjawab kapan waktunya jawab ya. Kita nggak pernah tahu, kayak lagi nagih utang ya, kagak tahu kapan mau dijawab, dibayarnya nggak tahu. Coba lo bilang gini, suka sih iya, cinta belum. Coba gue ceritanya jadi customer service. Ya aku sih suka iya, tapi aku belum cinta ya sampai saat ini. Terima kasih untuk feedbacknya Bapak. Tolong diisi customer service survey. Kita akan melayani customer lain ya. Terima kasih. Have a very good day. Salam sehat BCA. Ting. Berikutnya selamat pagi. Terus yang berikutnya abis tadi. Selamat pagi ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya bisa bantu?
Dengan saya Iwet Ramadan, saya mau bertanya, apakah kamu mencintai saya? Balik lagi, Karena katanya kayak hantu, kayak hantu. Cin, karena katanya kan karma itu seperti itu kan. Peristiwa di dalam Iya, hidup itu kalau belum resolve akan balik iya, lagi. Mungkin orangnya iya. beda, tapi situasi sama kasusnya bisa jadi sama loh, Say. Ya, nah itu yang mesti ditanya adalah kitanya kalau udah kayak gitu. Kenapa kita narik orang yang begituan terus? Kenapa lu terjerumus sama orang yang begitu terus? Halo, selamat pagi. Dengan time zone atau dengan friend zone? Yang satu main main basket time zone ya, yang satu lagi main hati ya guys. Terima kasih banyak buat hari Jumat ini semuanya. Ya, diisi hatinya dengan baik. Dinikmati hidupnya. Sing kuat, sing sabar. Sing so, jangan lupa. Buat yang lagi main di friend zone, jangan lupa kumpulin kupon, dapat hadiah tumbler 2 tambah setuja. Belum jam 8. Jangan lo udahin dulu. Iya, Lo enggak gue. korupsi Enggak, kalau sampai lo udahan. itu penutupnya gitu, Bo. Karena lo tau apa? Banyak loh geng duet yang DM ke gue. Kan anak-anak sekarang gitu ya, Wek. Om Dev, kasih aku kata-kata dong hari ini. Awalnya tuh gue nggak ngerti, Wak. Terus gue nanya sama ponakan gue, kenapa sih, aku suka terima DM tuh gitu. Iya, Pi, gitu kan. Itu ada kreatornya tuh. Ada kreator yang sangat terkenal. Orang-orang tuh datang ke dia, minta kata-katanya dong hari ini gitu. Jadi banyak yang gitu ya. Om Dev, kata-katanya dong buat aku hari ini. Aku tuh lagi terjebak dalam friend zone. Gue tuh gini, kata-kata apa ya yang bisa gue kasih? Intuisi gue sih buat lo sebenarnya adalah get out girl, get out gitu. Cuma kan nggak mungkin ya gue ngomong begitu. Dia bisa sakit hati. Mm-mm. Lo terpapar nggak dengan itu? Kak Gem itu katanya ya. Kak, kata-katanya dong hari ini apa? Enggak, gue nggak terpapar. Nggak apa-apa, gue nggak usah terpapar. It's okay. Ya benar. Sebenarnya karena kita tahu orang-orang tuh sekarang gitu minta kata-katanya dong hari ini, makanya kita tuh terinspirasi bikin duet Clarence itu kan, kita taruh lah quotes karena rupanya anak-anak sekarang tuh seneng kan baca-baca quotes gitu. Jadi lo udah nggak usah minta kata-katanya, tapi lo lihat aja di situ, lo mendapatkan oh lucu ya, oh cute ya, oh keren ya, ya you know, I know. you Jangan know. lupa, ini juga udah bisa dibeli ya guys. Duet X Clarence. Ini adalah tanda cinta kita supaya geng duet tetap sehat karena terlindung dari bakteri dan juga virus. Dan inilah tanda cinta kita untuk menyemangati kalian setiap hari dengan quote yang kita buat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu hari Senin. Dah, Nek. Oh ini Jumat ya? Oh oke, Senin ya.